Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dea Arsita dengan NIM 38 dan rekan saya Gina Faradila Lovian Sidabutar dengan NIM 42 akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dihitung dengan norma perhitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, di mana pajaknya dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto. Wajib pajak tertentu yang diatur dalam PPh pasal 15 antara lain yang pertama adalah perusahaan penerbangan dalam negeri, yang kedua perusahaan pelayaran dalam negeri, yang ketiga, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia. Yang keempat adalah kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Yang kelima adalah kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Dan kelima wajib pajak tertentu inilah yang akan kami presentasikan dalam presentasi hari ini. Charter Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri, dasar hukum yang mengatur adalah KMK 475-KMK.04-1996 dan Surat Edaran Pajak nomor SE-35-PJ.4-1996. Wajib pajaknya adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter atau sewa. Sedangkan objek pajaknya adalah semua penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter. Pemotong pajak dari charter perusahaan penerbangan dalam negeri adalah pencharter. Selama pencharter tersebut adalah badan pemerintah, bentuk usaha tetap, subjek pajak badan dalam negeri, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Pencharter atau pemotong ini wajib memberikan bukti pemotongan PPh mereka ke pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Tarif pajak yang dipotong adalah 1,8% dari peredaran bruto dan DPP-nya di sini adalah peredaran bruto di mana semua imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Contoh soal. Pada September 2016, PT Nusantara yang beralamat di Jalan Cutmetia nomor 1 menyewa pesawat dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 11. Biaya sewa atau charter pesawat tersebut adalah 250 juta. PT Terbang Tinggi merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri. Hitunglah PPh pasal 15 yang terutang. Untuk tarif pajaknya adalah 1,8% dan DPP-nya adalah biaya sewa atau charter sejumlah 250 juta. Jadi, 1,8% dikali 250 juta adalah 4.500.000 dan PPh pasal 15 yang terutang adalah 4.500.000. Perusahaan pelayaran dalam negeri. Dasar hukum yang mengatur adalah KMK 416-KMK.04-1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-29-PJ.4-1996. Wajib pajaknya adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Pemotong pajak dari perusahaan pelayaran dalam negeri ini adalah apabila penghasilan diterima dari perjanjian charter, maka pemotong pajak adalah penyewa atau pencharter. Sedangkan apabila penghasilan diterima selain dari perjanjian charter, maka pemotong pajak adalah perusahaan pelayaran dalam negeri itu sendiri. Tarif pajak yang dipotong adalah 1,2% dari peredaran bruto, di mana DPP-nya adalah peredaran bruto yaitu semua imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang telah dijelaskan di bagian objek pajak.
Contoh soal, PT Seberang Laut merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 5 Januari 2015, PT Seberang Laut melakukan kontrak perjanjian dengan PT Pulp Wijaya dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas dari Jakarta ke Surabaya sebesar 500 juta dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2015. Berapakah PPh pasal 15 yang terhutang atas transaksi tersebut? Jawabannya adalah tarif pajak yang dipotong adalah 1,2% dan DPP-nya adalah 500 juta. Jadi, 1,2% dikali 500 juta adalah 6 juta dan PPh pasal 15 yang terutang adalah sebesar 6 juta. Yang ketiga adalah perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang diatur dalam KMK 417-KMK-04-1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-32-PJ.4-1996. Wajib pajaknya adalah perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sedangkan objek pajaknya adalah semua imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang dan atau barang termasuk charter kapal laut dan atau udara. Pemotong pajaknya adalah apabila penghasilan diterima dari perjanjian charter, maka pemotong pajak adalah penyewa atau pencharter. Sedangkan apabila penghasilan diterima selain dari perjanjian charter, maka pemotong pajak adalah perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri itu sendiri. Untuk tarif PPh yang dipotong adalah 2,64% dari peredaran bruto, di mana DPP-nya adalah peredaran bruto yang didapat dari semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Contoh soal, perusahaan penerbangan luar negeri Trick Airlines yang mempunyai BUT di Indonesia menyewakan pesawat kecil kepada PT Kancil Indonesia dengan nilai sewa 450 juta. Berapakah PPh pasal 15 yang wajib dipotong? Jawabannya adalah tarif pajak yang dipotong adalah 2,64% dan DPP-nya adalah 450 juta. Jadi, 2,64% dikali 450 juta sama dengan 11.880.000. Dan PPh pasal 15 yang wajib dipotong adalah 11.880.000. Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia. Untuk pajak penghasilan atas Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP/667-PJ/2001. Untuk wajib pajaknya, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Dan untuk objek pajaknya, nilai ekspor bruto yang merupakan semua imbalan yang diterima atau diperoleh WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Untuk tarif dan DPP, tarif PPh adalah 0,44% dari nilai ekspor bruto. DPP adalah nilai ekspor bruto. Khusus untuk kantor perwakilan dagang yang berasal dari negara mitra P3B, besaran tarif pajak yang terhutang disesuaikan dengan tarif BPT atau Branch Profit Tax sesuai dengan P3B terkait. Untuk pemotong pajaknya, pemotongan pajak dilakukan oleh kantor perwakilan dagang asing itu sendiri. Contoh soal Kantor Perwakilan Dagang PT Hiraid Perfume, perusahaan minyak wangi dari Korea Selatan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, melakukan ekspor parfum pada tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai ekspor sebesar 750 juta, dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2019. Berapakah PPh pasal 15 yang harus dibayar? Jawabannya yaitu tarif pajak sebesar 0,44% dan DPP-nya yaitu nilai ekspor sebesar 750 juta. Jadi 0,44% dikali 750 juta yaitu 3,3 juta. Dan 3,3 juta inilah PPh pasal 15 yang terutang. Kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.
Untuk pajak penghasilan atas kegiatan usaha jasa ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 543/KMK.03/2002 dan Surat Edaran nomor SE-02-PJ.31/2003. Dan untuk wajib pajaknya, yaitu wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa mainan anak-anak, bahan-bahan spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan WP. Dan untuk objek pajaknya sendiri, yaitu jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan produk, tetapi tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Dan untuk tarif dan DPP-nya, tarif PPh untuk bidang ini yaitu sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan produk, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Dan pemotong pajaknya yaitu dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak. Untuk penyetoran kegiatan perusahaan penerbangan dalam negeri disetor oleh pemotong selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ke kantor pos atau bank persepsi menggunakan surat setoran pajak, dan pelaporannya dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak menggunakan SPT Masa PPh pasal 15. Dan penyetoran perusahaan pelayaran dalam negeri disetor oleh pemotong selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kalau disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, menggunakan surat setoran pajak ke kantor pos atau bank persepsi. Dan pelaporannya dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak menggunakan SPT Masa PPh pasal 15. Untuk penyetoran perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri disetor oleh pemotong selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kalau disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, menggunakan surat setoran pajak ke kantor pos atau bank persepsi. Untuk pelaporannya, dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak menggunakan SPT Masa PPh pasal 15. Untuk penyetoran, kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, menggunakan surat setoran pajak ke kantor pos atau bank persepsi. Dan pelaporannya dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak, menggunakan formulir di lampiran 1 KEP strip 667-PJ-2001 dan dilampiri lembar ketiga SSP final. Dan penyetoran yang untuk kegiatan usaha jasa maklot internasional di bidang produksi mainan anak-anak disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, menggunakan surat setoran pajak ke kantor pos atau bank persepsi. Dan pelaporannya dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak menggunakan lembar ketiga SSP final. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.